warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amtisal SPDI. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Bakongan, Aceh Selatan. Saya juga salah satu mahasiswi PPG Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniri Banda Aceh, gelombang pertama tahun 2021. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Sehat. Ya. Ketua, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, Yasmina sakit. Ya, semoga kita berdoa untuk kawan kita lekas sembuh dan bisa mengikuti pelajaran untuk kedepannya. Amin. Kita minta kawan kita untuk membaca Al-Quran ya kepada Asmi Mardiah. Ya, silakan Asmi Mardiah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah mendengar bacaan Al-Quran kawan kita tadi. Enak ya kita dengar bacaan Al-Quran tadi? Ada perasaan nyaman, ada perasaan tentram ketika kita mendengar bacaan Al-Quran. Ibu ingin tanya, ingin tahu, ada semalam anak-anak ibu yang baca Al-Quran? Ada. Siapa yang mau menjelaskan, yang mau menceritakan? Heri Dayanti? Ya, Heri Bu. Semalam saya membaca Al-Quran surah Ar-Rahman. Iya, alhamdulillah. Ada lagi yang membaca Al-Quran semalam? Ya Bu. Iya. Surat apa yang dibaca? Surat Yusuf Bu. Surat Yusuf. Iya. Ada lagi yang ibu yang baca Al-Quran semalam? Ya Bu. Iya.
Surat Ali Imran. Iya, surat Ali Imran. Apapun suratnya yang kita baca, itulah sebagai ibadah untuk kita, karena dengan membaca Al-Quran itu membuat hati kita tentram, membuat hati kita nyaman, dan kita juga mempunyai artinya bernilai ibadah ketika kita membaca Al-Quran tersebut. Nah, ini yang ingin kita pelajari adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu termasuklah di situ Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hidup kita akan merasa tentram dan nyaman. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, kita disuruh di dalam hidup untuk bagaimana kita belajar Al-Quran, bagaimana kita mengamalkan dan kita mempelajari dan juga mengajarkan Al-Quran. Itu sebagai motivasi untuk kita, semoga ke depan kita mensosialisasikan dalam kehidupan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, materi untuk hari ini yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa saja yang kita pelajari di iman kepada kitab-kitab Allah ini? Yang pertama, tentang makna dari iman kepada kitab Allah. Yang kedua, tentang dalil yang menyatakan tentang beriman kepada kitab Allah. Yang ketiga, itu ada tentang macam-macam kitab Allah yang diturunkan kepada umat manusia. Yang keempat, yaitu tentang tanda-tanda beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, yang kelima, maksud ibu, maaf, yang kelima itu ada hikmah dari beriman kepada kitab Allah. Sebelum kita masuk ke materi, ingin ibu sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini menggunakan model marketplace activity. Marketplace activity yang di sini adalah kegiatan pasar. Apa kira-kira terbayang ketika ibu katakan kegiatan pasar? Ada pembeli, ada penjual, ada barang yang diperjualbelikan. Nah, itu nanti akan kita buat kelompok karena jumlah kita nggak terlalu ramai hari ini. Kita lihat nanti pembagian kelompoknya ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kita berhitung dari 1 sampai dengan 4. Jadi nanti duduk kelompok sesuai angka atau sesuai nomor yang diucapkannya. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Sebelumnya kita berhitung dari arah sebelah kanan. Kita hitung 1 sampai dengan 4. Silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4. Mengganti nama kelompoknya yang seharusnya kelompok 1, 2, dan 3 sampai 4, tetapi diubah menjadi nama toko karena kita ingin menyesuaikan dengan model pembelajaran kita, yaitu langsung dengan kegiatan pasar. Ya, ibu bagikan kelompok 1 ditulis. Kelompok 2
jelaskan, ini ditulis kelompok, nanti diatur dalam kelompoknya kalian mau buat nama toko apa. Ditulis di sampingnya, di bawahnya ditulis ketua 1, kemudian anggota. Berarti 1 orang dari kelompok ini nanti menjadi ketua, kemudian yang lain menjadi anggota. Sudah mengerti? Ini yang sudah Ibu sediakan ini ditulis nama toko sesuai dengan yang ada di kertas putih ini. Silakan. Kita kasihan orang tua kita. Semua. Kamu setuju? Kamu setuju? Beda juga. Kalau tulis Buku cetak yang nggak ada di kelompok mana yang kurang? Kalian 3. Kelompok ini. kita dapat apa yang ingin kita buat? Poin ninjanya. Oh, Setuju? Setuju. Untuk selanjutnya kita pemilihan judul. Ada beberapa judul yang sudah disiapkan di sini. Ada 4. Itu harus dicabut ketua kelompoknya atau yang mewakili boleh mencabut judul untuk kelompok masing-masing. Ya, silakan. Kelompok 1 ya diganti dengan ingin daya. Ya, kelompok 1 mendapatkan judulnya apa? Beriman kepada kita Allah. Iya, kelompok 2 beriman kepada kita Allah. Kelompok 3 macam-macam kita Allah. Iya, kelompok 4. saya anda beriman kepada kita. Iya, masuk ke kelompoknya masing kembali. Dan setelah tahu judul kelompoknya masing-masing, maka kembali ke kelompok, sampaikan kepada anggota kelompoknya. Kemudian itulah yang harus dibuat nanti sesuai dengan instruksi atau perintah yang LKPD. Nanti akan dibagikan LKPD-nya. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ini LKPD-nya. Kita dapat. Ini tugas yang kita dapat tentang tanda-tanda beriman kepada kita. Makna iman kepada kita Allah. Yang kedua. Kalian itu sesuai dengan ini, hikmah beriman kepada kitab Allah. Nanti boleh dibuat sesuai perintah di sini. Rancanglah produk yang menarik untuk dapat diperjualbelikan pada kelompok lain dalam bentuk man-made atau peta konsep dan boleh dalam bentuk desain gambar. Nah, jadi setelah itu kalian akan mencari informasi ke kelompok lain selain dari materi kelompok kalian. Iya, boleh. Ini berarti kitabnya nanti macam-macam kitab Allah. Boleh dalam bentuk gambar. Ini sudah kalian gambar ya. Nah, boleh. Tapi ditempel, kemudian buat sebagus mungkin sehingga nanti tertarik pembeli untuk datang ke toko kalian. Kelompok ini ada yang bermasalah? Sudah jadi? Oh, boleh. Nah, nanti kalau memang kurang diambil lagi saja. Ini yang sudah dicari, ciri-ciri orang beriman bisa dimasukkan lagi. Selain 3 itu kan ada penambahannya. Nah, boleh ditambahkan nanti sesuai dengan berapa yang sanggup dicari. Sesuai dengan bahan ajar, kemudian buku cetak yang sudah dibaca. Tugas kelompok kita lihat dulu
dulu, yaitu ada PowerPoint yang Ibu tampilkan. Diperhatikan, nanti bisa menjadi bahan untuk sebagai tambahan dalam menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Dilihat kembali. Satu bagian untuk sebagai penjual, satu bagian lagi sebagai pembeli. Kemudian di sini nanti Ibu bagi kepada pembeli itu uang dari kertas seolah-olah itu uang, kemudian nanti bisa berbelanja kepada kelompok lain. Ya, Bu. Tentang tanda-tanda beriman kepada kitab Allah. Berikut penjelasannya. Di sini kami menjual informasi tentang pertama, 1. Menunjukkan kuantitas tinggi dalam beribadah. 2. Menunjukkan akhlak dan perilaku mulia. 3. Menunjukkan semangat belajar dan bekerja yang tinggi. 4. Menjauhi semua perbuatan yang ada larangan mengerjakannya dalam Al-Quran. 5. Mengerjakan semua perintah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. 6. Meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Ini sebagai tanda terima kasih atas informasi yang kalian berikan. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di toko mandiri ini menjual informasi apa saja? Di toko kami menjual macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Taurat dan Injil dan Zabur dan Al-Quran. Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam, dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada nama-nama lain dari Al-Quran yang kami ambil, yaitu 1. Al-Huda, yaitu petunjuk seluruh umat manusia, dan kedua yaitu Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu Asyaf ataupun Asyifa, penawar atau penenang hati.
Dan yang keempat az-zikra, yang artinya peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima Alkitab, firman Allah yang dibukukan. Habis dari kami. Ini sebagai terima kasih dari Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok kita tadi sudah dipajang, yaitu di papan tulis. Nah, untuk tampil yang pertama, siapa yang mau tampil untuk yang pertama sekali? Ya, silakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maju Bersama ingin mempresentasikan hasil matematik. Saya sendiri bernama Citra, teman saya bernama Adi, dan sebelumnya lagi bernama Asati. Kepada hasil mati kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda beriman kepada Allah. Pertama, menunjukkan kualitas tinggi dalam beribadah. Kedua, menunjukkan akhlak dan perilaku yang mulia. Ketiga, menunjukkan semangat belajar dan bekerja yang tinggi. Keempat, menjauhi semua perbuatan yang ada larangan menjalannya dalam Al-Quran. Kelima, mengerjakan semua perintah yang terdapat dalam kitab Al-Quran. Keenam, meyakini bahwa semua isi Al-Quran adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Kemudian, ini adalah informasi yang telah kami dapatkan dari kelompok lain. Yang pertama, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kedua, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya. Ketiga, kitab tersebut yaitu pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian informasi dari kelompok kami. Baik yang tadi kami jelaskan, dan yang kemudian kami dapatkan. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari toko Ibnu Jaya ingin bertanya, apakah ada tanda lain dari beriman kepada kitab Allah? Tanda-tanda. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab. Tanda-tanda lain beriman kepada kitab Allah yaitu sering membaca Al-Quran setiap harinya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kami akhiri. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok yang sudah menampilkan, yaitu kelompok 4 tadi sudah bersedia menampilkan hasil kerja kelompoknya untuk yang pertama. Nah, selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok yang lain. Siapa yang mau tampil sebagai kelompok yang kedua untuk mempresentasikan? Ya, kelompok kedua silakan tampil. Nah, setelah tampil semua kelompok, jadi ibu ingin lihat bagaimana tanggapan kalian tentang materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang bisa menarik kesimpulan? Ya, silakan, Ulfa.
kesimpulan, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iya, bagus. Ada lupa. Kemudian siapa lagi yang bisa mengambil kesimpulan? Saya Bu, Iya, silakan. Nah, ada juga kami juga menyimpulkan yaitu tanda-tanda beriman kepada kitab Allah. Yang pertama itu menunjukkan kualitas tinggi dalam beribadah. Iya. Yang kedua itu menunjukkan akhlak dan perilaku mulia. Ada lagi yang dapat menyimpulkan? Ya, ada lagi tentang macam-macam kitab Allah. Saya Bu, Ya, silakan. kitab Allah itu ada 4 Bu. Iya, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. iya, bagus. Anak-anak Ibu, alhamdulillah sudah memahami ya pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi dalil beriman kepada kitab Allah itu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Ketika kita beriman kepada Allah, kita disuruh juga beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat dan juga rasul-rasul Allah. Alhamdulillah semua sudah selesai. Senang belajar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Ya, kita sudah belajar, sudah juga menyimpulkan. Kemudian sebagai refleksi untuk hari ini, untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian tentang materi yang sudah kita belajar. Jadi Ibu akan memberikan yaitu soal yang harus dikerjakan dalam tempo 5 menit saja durasinya. Jadi Ibu bagikan 5 menit soalnya, nanti diselesaikan, tulis nama dan kelasnya. Jadi, selesai? Sudah. Ibu ambil kembali soal yang sudah Ibu bagikan tadi. Pembelajaran sudah selesai. Kita juga sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu tentang model marketplace activity tadi. Walaupun mungkin belum sempurna, tapi di sini kita masih belajar. Nah, untuk pertemuan minggu yang akan datang itu akan kita pelajari tentang materi berani hidup jujur, yaitu tentang saja'ah. Nah, sebelum kita pulang, Ibu ingin sampaikan bahwa kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang perlu kita mungkin harus kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing adalah bahwa jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup kita, dan kita seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kita disuruh untuk mengajarkan. Selain ketika kita mengajarkan, berarti kita harus menuntut tentang Al-Quran, ilmu Al-Quran, kemudian mempelajarinya, kemudian juga mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Nah, mungkin Ibu rasa sampai di sini pertemuan hari ini. Atas kerjasamanya untuk pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu berdoa semoga kita sehat kembali ke rumah. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.